Selamat pagi, salam asuransi bagi Anda semua. Kali ini tanggal 5 Januari 2022 saya ingin menyampaikan sebuah topik yang bernama atau berjudul permainan asuransi. Saya Andes Firpilor, guru asuransi. Anda mungkin sudah mengetahui jenis permainan apakah yang ada di layar Anda. Ya, tertulis itu monopoli. Ini adalah sebuah permainan yang kita mainkan pada saat kita masih kecil dan atau sudah menanjak remaja ya. Ini suatu permainan yang cukup baik untuk dilakukan oleh anak-anak remaja kita agar mereka bisa memahami makna ataupun cara bermain dengan baik dan kemudian apa tujuannya permainan ini ya. Sebuah permainan tentu tujuannya untuk menang. Tidak ada permainan tujuannya untuk kalah. Pasti semua pemain yang ada di situ bertujuan untuk memenangkan permainan tersebut ya. Kemudian bagaimana berapa jumlah pemainnya? Tentunya jumlah pemain tersebut ada yang 3 atau 4 atau mungkin ada permainan yang bisa dilakukan oleh beberapa orang lebih dari 4 ya. Jadi tujuan untuk menang dan terdiri dari beberapa pemain. Kemudian dalam sebuah permainan tentu ya ada sebuah aturan atau tata cara bermain ya supaya tidak sembarang melakukan permainan tersebut. Ada tata cara yang kita mesti lakukan bersama, menjadi kesepakatan kita bersama. Biasanya ada tata cara bermain yang dilampirkan dalam kotak monopoli tersebut ya. Begitupun juga kalau katakanlah misalnya Anda main ludo, main ular tangga, main halma, main catur, itu semuanya ada aturan dan tata cara bermain agar kita bisa bermain sesuai dengan aturan yang ada. Nah, kemudian untuk dapat memenangkan permainan tersebut tentu punya strategi-strategi yang tidak melanggar aturan-aturan dalam permainan tersebut ya. Nah, strategi-strategi ini yang kadang kalau katakanlah kita bisa tahu, oh kalau misalnya tadi monopoli kita beli apa? Beli stasiun-stasiun kah atau beli kompleks yang lebih mahal atau bagaimana? Itu ada cara strategi. Dan cara strategi tersebut kadang-kadang kita mengalahkan kita punya pion, tapi untuk mendapatkan mereka punya kuda ataupun benteng. Ini yang biasanya dilakukan oleh pemain-pemain tersebut ya. Nah, jadi siapa yang akan memenangkan permainan monopoli? Ya, mungkin Anda yang bilang ya tentunya yang bandar jadi pemenang. Enggak, kalau bandar biasanya hanya sebagai bank ya, dia hanya mengatur, tapi yang bermain sesungguhnya adalah orang-orang yang di luar bank tersebut ya. Siapa yang akan memenangkan permainan? Menurut saya, siapapun mereka yang mengetahui cara bermain ya, cara strategi permainan tersebut dan kemudian yang sering memainkan dan tahu aturan itu pasti kemungkinan besar akan menang ya. Jadi orang yang sering bermain monopoli dan tahu aturan-aturan monopoli dan tentunya setelah itu mereka mempunyai strategi dan itu yang akan memenangkan pertandingan monopoli ini atau permainan monopoli ya. Jadi kita harus tahu caranya, aturannya sehingga tidak melanggar dan kita harus sering memainkannya sehingga kita paham berapa langkah dari sini ke sini dan kemudian apa yang kita bisa lakukan itu jadi secara otomatis ya. Nah, ini permainan monopoli. Bagaimana dengan permainan asuransi? Nah, ini saya analogikan permainan asuransi seperti permainan monopoli ya. Nah, bagaimana dengan permainan asuransi? Permainan ini bernama polis asuransi ataupun kontrak pertanggungan. Kemudian kontrak pertanggungan tersebut berupa perjanjian ya, kontrak perjanjian yang berisi pasal-pasal atau klausul-klausul yang cukup banyak ya, yang mesti dipahami oleh setiap orang yang mengikatkan dirinya yang bermain dalam permainan asuransi ini. Ya. Dua pihak terlibat, hanya dua pihak, yaitu perusahaan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat luas sebagai tertanggung, baik itu pribadi maupun badan hukum. Ya, itu dia sebagai tertanggung. Jadi hanya dua pihak, penanggung sebagai perusahaan asuransi yang bermain, yang mengeluarkan kontrak, serta tanggung, maksud umum yang menjadi tertanggung. Nah, kontrak di mana kondisi kesehatan didesain secara baku. Ya, jadi kontrak asuransi adalah suatu perjanjian baku yang didesain oleh perusahaan asuransi. Pasal-pasalnya sudah jelas ya, berapa pasal, kemudian apa term and condition persyaratan sudah tertulis, tercetak di dalam polis asuransi. Yang mungkin diganti adalah dia punya ikhtisar dan beberapa poin-poin yang bisa diganti. Tapi secara umum polis asuransi adalah kontrak baku, ya, kontrak baku yang ditawarkan kepada calon tertanggung ya untuk dibeli. Tetapi masalahnya
perjanjian asuransi ini ataupun perjanjian baku ini sering tidak dijelaskan pada saat pemasaran, ya. Jadi polis asuransi jarang sekali dibawa oleh para pemasar untuk ditawarkan, untuk dijelaskan kepada calon tetanggung. Ini yang terjadi selama ini. Ya, jarang sekali para agen ataupun pemasar membawa kontrak polis yang berisi pasal-pasal tersebut untuk dijelaskan satu persatu. Ini yang saya pikir perlu dirubah cara pemasaran asuransi, ya. Karena bukan soal apa, kembali lagi tadi, kalau ada kontrak asuransi kayak gini, siapa akan memenangkan pertandingan? Seperti tadi monopoli. Tentu yang akan memenangkan pertandingan asuransi adalah siapa? Orang yang biasanya sering bermain, yang suka bermain, tentunya siapa? Ya penanggung. Kemudian yang tahu kondisi-kondisi persyaratan atau cara permainan, siapa? Ya penanggung. Jadi alhasil, bila mana kalau kita analogikan asuransi sebagai permainan, maka yang akan memenangkan pertandingan asuransi itu siapa? Penanggung. Karena penanggunglah atau perusahaan asuransi lah yang mendesain kondisi dan persyaratan polis, dan kemudian dialah atau mereka lah yang berada di pasar yang tahu segala macam trik-trik dan strategi-strategi. Ya, jadi ini kondisi yang terjadi saat ini. Nah, kemudian sementara itu pada perjanjian atau kontrak lain biasanya ya si pihak notaris nih akan membacakan, ya. Jadi sebelum tanda tangan nih perjanjian dibacakan satu pasal demi pasal oleh notaris kepada semua pihak yang melakukan perjanjian, ya. Jadi pembeli, penjual semuanya memahami, mengetahui. Kemudian setelah membaca pasal, apakah sudah memahami pasal itu sebelum menjadi ke pasal berikutnya. Setelah membacakan dan sudah memahami, maka mulai dia proses penandatanganan. Nah, selama ini asuransi kita tanda tangan dulu, baru mencoba memahami. Ini yang keliru. Mesti apa? Memahami terlebih dahulu kontrak polis asuransi, baru apa? Baru ditandatangani, baru dibeli. Ya. Jangan beli asuransi kalau Anda belum paham. Jadi pahami dulu, baru memutuskan untuk membeli. Pahami dulu, baru Anda tanda tangan SPAJ. Tanpa itu, ya mohon kalau bisa tunda terlebih dahulu. Jadi agar permainan imbang, ya ini kan permainan asuransi. Agar permainan imbang tersebut, gunakan seorang yang ahli dalam perjanjian asuransi yang bernama pialang asuransi, ya. Pialang asuransi adalah orang yang kompeten dan profesional tentunya, karena saya pernah bekerja di perusahaan asuransi, ya, general, ya, kemudian saya pernah bekerja di perusahaan pialang asuransi, dan saat ini saya sebagai pendidik ataupun sebagai akademisi, ya, sebagai guru asuransi, ingin berbagi kepada Anda apa yang saya ketahui untuk Anda pahami, untuk Anda jalankan dalam Anda punya kebutuhan, ya. Jadi pihak asuransi adalah pihak yang kompeten, emang profesional dan punya sertifikasi, dan memihak kepada tetanggung. Dia akan melakukan hal-hal tersebut untuk tetanggung, ya. Jadi agar permainan asuransi ini imbang, sebaiknya masyarakat luas, ya, menggandeng seorang yang expert atau seorang ahli agar tidak keliru dalam membeli polis asuransi. Karena terus saja polis asuransi ini bukan suatu hal yang mudah untuk dipahami, ya. Karena beberapa kontrak dan pasal-pasal tersebut. Jadi demikian saya punya penjelasan mengenai permainan asuransi, ya. Bila mana Anda perlu bertanya lebih lanjut dan memahami lebih lanjut mengenai topik ini, silakan Anda hubungi saya di email ini, dan saya bisa punya website Etikat Akademi dan Bisnis Asuransi. Dan kemudian saya berharap Anda jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih, sampai jumpa. Salam asuransi.